Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk meluangkan waktu berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salah satu tempat di mana tempat ini merupakan panorama di kota kita, kota Kabupaten Bone, untuk berbagi ilmu, transfer ilmu dari permasalahan-permasalahan yang mungkin teman-teman punya. Nah, sebelumnya itu sama-sama kita memanjatkan puji syukur atas segala kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang ini kita masih bisa diberikan kenikmatan hidup, serta kenikmatan berpikir, kenikmatan menggunakan organ-organ tubuh yang kita gunakan sampai saat ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan hidup untuk suri teladan kita, dan insya Allah akan kita ikuti sunnah-sunnah dari Rasul. Nah, sebagai pembukaan forum diskusi ini, ada banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, terkhususnya itu di masalah perkawinan beda agama. Namun yang menjadi permasalahan pokok di perkawinan seragama itu di pembagian harta gono gini. Nah, sebelumnya itu saya ingin memberikan pendahuluan materi bahwa seperti kita ketahui bahwa perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar ke depan perkawinan kehidupan manusia di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu manusia sebagai makhluk hidup yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sedang ia mimpikan dan bahkan tertutup. Namun para masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun beberapa aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik perkawinan secara agama, sesama agama, maupun perkawinan antar beda agama. Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana perkawinan yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974. Kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Nah, di sini selain daripada itu, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia itu tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama, sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan secara agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun yang permasalahan yang perlu kita ketahui, yang kita dapatkan di kehidupan kita, yaitu di mana perkawinan beda agama. Nah, kalau dilihat dari situ, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam, wanita tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang beragama non-muslim atau di luar daripada Islam. Nah, itu telah diatur di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 221. Selain itu juga diatur di dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama dilarang di buku 2 Korintus 6:14-18. Nah, lebih lanjut mengenai permasalahan apa saja yang timbul dalam perkawinan beda agama, saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin ada permasalahan yang timbul seperti pembagian harta gono gini, ataukah ada hal yang lain yang perlu kita diskusikan di forum ini,
Jadi itu saya persilahkan kepada teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya ingin bercerita tentang harta gonogini dari kedua orang tua saya. Jadi begini, orang tua saya sudah resmi bercerai sejak tahun lalu. Keduanya adalah PNS, namun bapak saya sudah pensiun. Ibu saya yang mengurus perceraiannya. Dalam dokumen perceraian juga dilampirkan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh keduanya. Di atas materai, dokumen tersebut berisi kesepakatan bahwa rumah dan tanah yang orang tua beli sejak menikah atas nama ibu saya, namun diberikan ke anak-anak dan tidak boleh dijual selama kedua orang tua saya masih hidup. Namun setelah akta cerai keluar, bapak saya berubah pikiran dan menuntut harta gonogini. Dia pun menyobek-nyobek akta cerai itu, dan apakah bapak saya dapat menggugat rumah dan tanah tersebut? Jalur hukum apa yang bisa saya tempuh? Saya kembalikan kepada moderator untuk memberikan arahnya. Oke, itulah tadi permasalahan dari saudara kita. Nah, permasalahan di sini tuh kedua orang tuanya yang saling bercerai. Nah, permasalahan utama atau pokok dari permasalahan itu tentang harta gonogininya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari permasalahan tersebut. Saya persilahkan. Saya Tabe. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini mengenai permasalahan saudara Abbas, yaitu memperebutkan harta gonogini. Perjanjian pembagian harta gonogini. Bila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama diatur menurut hukum, yaitu hukum agama, hukum adat, dan lain-lain. Akan tetapi, pada praktiknya, seperti yang dilakukan oleh kedua orang tua Anda, suami istri yang bercerai dapat mengadakan perjanjian pembagian harta gonogini. Perjanjian yang dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Perdata, asalkan syarat-syarat sahnya perjanjian itu terpenuhi. Adapun syarat sahnya yaitu diperlukan 4. Di antaranya yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga di sini yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Terus yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang gitu. Terus mengenai permasalahannya, berdasarkan apa yang saya baca, jadi ketentuan apa yang saya katakan tadi, perjanjian pembagian harta gonogini itu adalah sah dan mengikat secara hukum di antara para pihak yang membuatnya, yaitu bapak dan ibu Anda. Begitu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari saudara Jordi mengenai permasalahan dari orang tua saudara. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan daripada penjelasan tadi. Saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berdasarkan permasalahan yang diterima oleh saudara Abbas, saya teringat kasus yang serupa. Jadi begini kasusnya. Sebagai gambaran, saya merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 163/PDT/2012/PN/SDA. Dalam kasus tersebut, penggugat dan tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 1991 dan akhirnya bercerai pada tanggal 13 Desember tahun 2011. Setelah bercerai, mereka mengadakan perjanjian pembagian harta gonogini atau harta mereka yang diperoleh selama perkawinan di depan notaris. Majelis hakim berpendapat bahwa apabila suatu perjanjian dibuat dengan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata
maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang dalam hal ini berlaku bagi penggugat dan tergugat. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengakui keabsahan perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat dan menetapkan bagian harta barang bersama yang belum dibagi. Menjawab pertanyaan Anda, menjawab permasalahan yang diterima oleh Saudara Abbas, dari putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian pembagian harta gonogini itu sah dan mengikat secara hukum, sehingga perjanjian kedua orang tua Anda terkait harta bersama juga berlaku. Demikian. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya dan tambahan dari jawaban dari Jumardi, Saudara Jumardi. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembahasan tambahan dari Saudara Taufik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari tanggapan dari Saudara Taufik. Mungkin ada? Tapi Saudara Moderator, saya ingin bertanya dari penjelasan mengenai Saudara Taufik sebelumnya mengenai pembagian harta gonogini, ada kata yang tidak saya mengerti, yaitu kata amar putusan. Coba Saudara Taufik jelaskan apa yang dimaksud dengan amar putusan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh ya, jadi itulah tadi pertanyaan dari Saudara Fahri yang dia belum mengerti apa yang dimaksud dengan amar putusan. Oke, saya akan kembalikan kepada Saudara Taufik. Terima kasih kesempatannya dari Saudara moderator. Persilakan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan amar putusan. Maksudnya di sini yaitu tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Itulah tadi pengetahuan yang saya dapat jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan amar putusan. Saya kembalikan kepada Saudara moderator. Bagaimana dari Saudara Fahri mengenai penjelasan dari Saudara Taufik? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Terima kasih atas tambahan penjelasan dari Saudara Taufik. Nah, saya kembalikan kepada Saudara Abbas. Mungkin masih ada yang belum dimengerti daripada penjelasan dari kedua teman tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban saudara seputar masalah harta gonogini ini. Tapi mungkin ada penjelasan lain dari saudara-saudara mengenai harta gonogini ini dengan penjelasan yang lain. Dan saya serahkan kembali kepada moderator untuk memberikan untuk menyerahkan kepada teman-teman. Ya baik, saya mengerti. Jadi Saudara Abbas di sini masih ingin mengetahui beberapa penjelasan. Mungkin dari teman-teman ingin menjelaskan tambahan penjelasan daripada permasalahan dari orang tua Saudara Abbas. Saya persilakan ke forum, mungkin ada. Sedikit saya tambahkan mengenai pembatalan perjanjian harta gonogini itu. Perjanjian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perjanjian tidak dapat ditarik kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam artikel pelaksanaan suatu perjanjian, J. Satrio menegaskan bahwa ketentuan pasal 1338 KUH Perdata berarti bahwa perjanjian pada asasnya tidak bisa ditarik kembali secara sepihak dalam kurung hal nomor 3. Kemudian dalam artikel langkah hukum jika perjanjian lisan dibatalkan sepihak juga telah dijelaskan bahwa pembatalan secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam kurung PMH berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata
yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dengan demikian, perbuatan Bapak Anda yang menyobek-nyobek akta cerai beserta perjanjian pembagian harta gono gini bisa dianggap sebagai pembatalan sepihak. Maka Bapak Anda tidak berhak untuk menarik kesepakatan secara sepihak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi tambahan penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Hamdan. Mungkin dari Saudara Huntur ada yang ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan penjelasan dari Saudara Hamdan, yaitu sebelumnya Anda tidak menyebutkan apakah Bapak Anda sudah nyata-nyata mengingkari perjanjian atau belum. Apabila pelanggaran atas perjanjian tersebut telah terjadi, maka dapat diajukan gugatan uang prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata yang bunyinya penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan bila diatur walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tambahan dari kedua saudara kita. Saya serahkan ke Yuda, mungkin ada yang ditambahkan juga. Baik, terima kasih. Di sini perlu dicatat, sebelum mengajukan gugatan lawan prestasi harus diberikan surat peringatan atau somasi terlebih dahulu kepada Bapak Anda. Jika tetap lalai, Bapak Anda dapat dituntut memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhi perjanjian. Namun, karena perjanjian tersebut dibuat oleh kedua orang tua Anda, maka yang berhak mengajukan gugatan uang prestasi adalah ibu Anda. Hal ini telah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sebagaimana yang dikutip dalam artikel Bisakah pihak ketiga mengajukan gugatan uang prestasi, bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian hal tersebut. Tak hanya dapat dinilai uang prestasi, karena pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Bapak Anda itu juga termasuk PMH, maka hak menggugat hanya dimiliki oleh ibu Anda. Mungkin dari saya cuma itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudara Yuda. Bagaimana dari Saudara Bas? Apakah semua jawaban dari teman-teman saudara-saudara bisa dimengerti? Apakah memang ada sesuatu yang masih menjangkau di pikiran saudara? Ya, terima kasih atas jawaban saudara-saudara. Saya merasa sudah memahami dari penjelasan dari beberapa yang pertama tadi sampai yang terakhir. Saya merasa puas dengan jawaban dari saudara-saudara. Maka dari itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi Saudara Abbas telah memahami apa yang menjadi persoalan di keluarganya itu, dan bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh bapak dari Saudara Abbas itu suatu hal yang salah yang dilakukan karena merobek akta berkas perkawinan. Jadi oke, itulah tadi pembahasan mengenai permasalahan dari Saudara Abbas. Sebagai kesimpulan yang dapat saya simpulkan itu dari pertanyaan Abbas, mungkin dari putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
perjanjian pembagian harta gonogini itu sah dan mengikat secara hukum, sehingga perjanjian kedua orang tua Anda terkait harta bersama juga berlaku demikian. Nah, dari itu kesimpulan saya yang sempat saya simpulkan, mungkin jika ada permasalahan lagi kita akan bahas di luar daripada forum tersebut, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kita tutup forum diskusi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.